Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Ketemu lagi, ketemu rindu. Tadi harusnya biasanya setiap hari Senin ada ngobrol sore semuanya live Instagram XBNI. Tapi kita harus reschedule, maaf banget karena kemarin gue lagi nggak enak badan. Jadi hari ini kita hadir kembali dan semoga kita bisa menyajikan obrolan yang insightful. Nah, jadi teman-teman jangan lupa setiap hari Senin jam 7 malam selalu standby karena ngobrol sore semuanya bersama BNI akan hadir dengan obrolan yang insya Allah akan memberikan perspektif baru dan pastinya insightful. Tadi sesi live Instagram ngobrol sore semaunya ini, gue hadir pasti bersama BNI selalu memberikan pesan kepada generasi muda Indonesia untuk dapat lompat lebih tinggi dalam mencapai mimpi yang kalian miliki, karena bersama BNI semuanya akan jadi lebih mudah. Nah, yang tidak kalah seru nih teman-teman, hari ini tahun ini BNI kembali mengadakan undian rezeki BNI dengan format yang baru dan berbagai hadiah yang menarik nih. Jadi dengan undian rezeki BNI nggak pakai nanti, kamu bisa mendapatkan mobil Tesla, Toyota Hilux, Toyota Race, dan Honda PCX. Kamu cukup tukarkan BNI Point Plus jadi kupon undian di BNI Mobile Banking mulai 1 Agustus 2021 hingga 31 Januari 2022. Nah, untuk info lebih lengkapnya kunjungi bit.ly undian rezeki BNI. Dan buat kamu yang belum punya tabungan BNI, segera buka tabungan digital cukup selfie di BNI Mobile Banking. Jangan lupa tingkatkan terus transaksi kamu dengan BNI Mobile Banking dan kartu debit BNI supaya BNI Point Plus kamu terus bertambah untuk bisa menang di undian rezeki BNI nggak pakai nanti. Nah, selain itu, hari ini seru banget karena pertama kalinya di Ngobrol Sore Semaunya gue akan ngobrol dengan seorang pembalap nasional. Beliau sering disebut sebagai legenda otomotif Indonesia, seorang jurnalis dan content creator juga. Kita coba invite, kita undang Mas Fitra Eri. Hai Mas. Halo, malam Mbak Putri. Malam Mas Fitra, apa kabar? Ini pertama kalinya kita ketemu secara virtual. Salam Iya, kenal Mas. sering nonton tapi baru sekarang ketemu virtual. Salam kenal Mas. Salam Gimana kenal juga. kabarnya Mas Fitra? Baik, baik Mbak Putri, kabarnya gimana? Alhamdulillah Mas, maaf ya kita harus reschedule karena kemarin aku agak nggak enak badan. Oh, nggak apa-apa. Sekarang udah sehat. Udah lumayan, alhamdulillah Mas, udah mendingan. Alhamdulillah. Mas, gimana kesibukannya akhir-akhir ini di kondisi PPKM? Ya, PPKM itu kan aktivitas fisik kan yang berkurang gitu. Cuman justru kita yang di dunia digital itu sebenarnya bisa lebih berkarya karena memang sekarang lebih banyak orang itu ke dunia digital, banyak waktu lebih banyak buat ngeliat ke sosial media. Jadi justru lebih banyak kerjaannya sekarang. Justru jadi aku juga merasa semakin produktif gak sih Mas? Karena meeting kita nggak harus ke Bagus dong. beda-beda tempat, sekarang bisa kayak video call aja back to back, ya nggak sih Mas? Iya dong, bagus dong. Karena kita jangan memakai alasan kondisi buat kita nggak produktif. Justru semakin berat kondisi, kita harus cari gimana caranya di kondisi yang lebih berat ini justru kita semakin produktif. Iya, betul. Dan di masa-masa pandemi ini sebenarnya kita malah melihat banyak sekali opportunity ya Mas ya. Banyak sekali Banyak, banyak. peluang yang Emang ada bidang yang jadi lebih berat karena pandemi, tapi setiap keadaan kalau dia membuat berat satu bidang, dia pasti ada kesempatan di bidang lain gitu. Kita cuman perlu adaptasi aja gitu. Jangan betul. jangan kita mengeluh sama keadaan. Betul, adaptif. Nanti kita akan ngomongin banyak juga Mas soal pentingnya untuk kita bisa beradaptasi. Tapi sebelum itu Mas, kan kemarin aku research nih Mas. Katanya ternyata kan Mas Vita ini lulusan teknik mesin dari Universitas Iya, Indonesia. Ya kan, yang iya, kemudian memulai karir sebagai pembalap. Tapi sempat iya. dari izinin oleh orang tua ya Mas, karena harus jadi dokter. Enggak lah, iya orang tua pengennya jadi dokter. Orang tua saya dua-duanya dokter gitu. Boleh Cuman ceritain dong Mas, saya awalnya gimana sih Mas? Apa alasan utama Mas Fitra ingin menjadi seorang pembalap? kalau pembalap itu karena memang suka mobil itu dari kecil. Kalau orang itu suka mobil, pasti at some point tuh dia pengen mencoba balap gitu. Karena balap itu kalau di dunia otomotif tuh itu di ultimate-nya gitu, benar-benar ujian bagi teknologi mobil, ketahanan mobil, dan pembalap juga gitu. Jadi karena saya suka mobil dari kecil, cuman karena orang tua bukan dari kalangan balap, jadi kan saya nggak balap dari kecil kan. Cuman itu Iya. tidak memutuskan semangat gitu. Ya udah nggak apa-apa, kuliah dulu,
lulus kerja punya tabungan, baru abis itu balap dari mulai yang murah-murah dulu gitu sampai akhirnya alhamdulillah udah 20 tahun saya jadi pembalap profesional yang artinya saya nggak keluar biaya lagi, Iya. justru saya digaji untuk balap gitu, jadi Iya. hobi bisa jalan tapi nggak ngabisin rekening di bank. Itu paling enak ya Mas, hobi yang dibayar. Iya pasti, semua orang juga pengen pasti seperti itu gitu. Cuman ya saya beruntung saya bisa dapat profesi yang sesuai sama hobi saya. Ya. Mas Fitra tadi boleh nggak diceritain nih, kan tadi kan bilang bahwa orang tuanya kan dulu menuntut Mas Fitra jadi dokter nih gitu kan. Kan sekarang banyak banget Mas anak-anak muda yang pingin banget satu profesi nih, pingin banget jadi ini gitu. Tapi kan orang tuanya nggak mendukung gitu misalkan. Itu gimana sih Mas waktu itu cara mengkomunikasikannya dan meyakinkan orang tua Mas? Ini kita nggak bisa ngelihat dari sisi anaknya juga. Orang tua itu paling tahu kita. Walaupun Ya, orang tua kadang-kadang punya keinginan sendiri gitu. Orang tua kita tuh tahu kita kuat di mana, kita lemah di mana gitu ya. Kalau misalnya ada anak, mah saya pengen jadi musisi, tapi main gitarnya nggak bisa gitu kan, nggak bakat gitu kan. Orang tua juga tahu gitu. Orang tua juga nggak pengen anaknya kecebur gitu. Jadi kita tetap harus dengerin orang tua juga, dan kita harus bisa mengakses diri kita sendiri, kita harus bisa fair ke diri kita sendiri. Gue pengen jadi ini, tapi kira-kira punya skill yang dibutuhkan nggak, punya 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 bakat yang dibutuhkan nggak, kalau emang bidang itu membutuhkan bakat gitu. Jadi kita harus jujur ke diri sendiri, kita harus dengerin orang tua, tapi kalau kita benar-benar yakin, kita tunjukin ke orang tua bahwa itu bukan sekedar cuman senang-senang gitu ya, tapi itu juga ya, bisa menjadi menghasilkan atau profesi gitu. Tapi jangan ekstrim juga, jangan ekstrim. Oh pokoknya gue maunya ini, orang tua ngomong apa enggak gitu. Tetap orang tua tuh pasti punya pertimbangan gitu. Nah waktu yang di kasus saya pas orang tua itu minta saya jadi dokter, uh, dia karena mereka yakin saya bisa masuk fakultas kedokteran, saya bisa jadi dokter gitu ya. Tapi saya bilang saya nggak suka bidang itu gitu, saya nggak suka dokter, saya nggak begitu suka pelajaran biologi juga gitu, gimana bisa jadi dokter kalau biologinya nggak suka gitu. Terus ya ya, kamu apa gitu kan, untungnya pilihannya masih saya mau insinyur mesin, oh ya masih insinyur ya. masih oke gitu kan. Jadi ya orang tua mendukung. Kalau masalah balap, orang tua nggak mendukung awalnya karena bahaya kan, mungkin Ya. saya anak laki-laki satu-satunya juga, mereka mungkin takut gitu ya. Tapi saya juga lihat bahwa balap ini faktor keselamatannya luar biasa, dan saya juga tidak mau menyia-nyiakan nyawa di balap. Ya udah coba balap, terus langsung pas dapat piala dibawa pialanya ke orang tua. Nah orang tua tuh luluh tuh kalau dari piala, oh iya ya, bukan bukan cuma buang-buang duit, ada prestasinya gitu. Jadi tetap orang Ada tua harus kita hasil. dengar, tapi kalau kita sebagai orang tua, kita juga harus harus dengar maunya anak apa. Ya. Jadi kita kita juga sebagai anak yang pingin banget apa namanya menekuni satu bidang, kita juga harus konsisten ya Mas. Nah aku lihat kan Mas Ita ini konsisten banget ya. Jadi apapun yang Mas buat itu konsisten pokoknya di bidang otomotif. Mau itu misalkan jadi jurnalis, jadi content creator tuh selalu otomotif. Gimana sih Mas? Gimana caranya bisa terus pertama konsisten dan gimana terus bisa relevan dengan zaman Mas? Karena itu passion. Kalau Oke. kita udah bekerja di dunia passion, kita nggak serasa kayak bekerja. Hmm. Tapi kalau misalnya saya tuh jadi wartawan otomotif tuh lama, dan itu gajinya tuh sangat sangat kecil gitu. Oke. Gajinya tuh nggak jauh dari ya UMR lebih dikit lah. Nah terus ada bonus-bonus beberapa gitu. Tapi kalau kita udah bekerja di passion, kadang-kadang uang itu udah bukan bukan tujuan lagi gitu loh. Buat Ya. apa uang? Saya udah bahagia kok dengan yang saya kerjain gitu. Nah, kalau misalnya kita passionnya itu ngejar uang semata, kita nggak punya bidang, kita benar-benar ngejar uang, itu kita akan sulit buat konsisten. Karena begitu begitu kita ngerjain sesuatu, wah di situ uangnya lebih gede, pindah deh. Wah nggak bagus, Ya. pindah pindah lagi, pindah lagi. Tapi Bet- kalau kita bekerja di passion, itu yang kita bisa konsisten, jangan gampang tergoda gitu. Orang Ya. orang banyak sekarang tergoda itu pengen dapat uang cepat, pengen 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 easy money gitu, easy come Ya. pasti easy go gitu. Tapi kalau kita bangun reputasi di passion kita tambah skill di passion kita gitu,
suatu saat pasti akan berbuah manis gitu. Kalaupun nggak berbuah apa-apa, kalau misalnya kita nggak sukses secara finansial seperti yang kita inginkan, minimal kita ngejalanin passion kita dan kita happy. Iya, bahagia ya Mas. Jadi itu juga munculnya ketenangan juga ya Mas. Karena kan punya ketenangan tuh juga sangat penting ya Mas. Iya, Mas, tapi pasti. ini kan ngomongin soal udah ngomongin konsisten soal passion gitu ya Mas. Aku juga pengen tahu dong Mas mentality dan atau value apa yang dimiliki Mas Fitra yang selalu Mas Fitra pegang hingga bisa terus konsisten menjalani passion yang dimiliki, mengejar mimpi. Value apa sih Mas yang Mas pegang terus? Yang pasti nomor satu itu kejujuran. Karena Oke. dimanapun kita bekerja, kejujuran itu harganya mahal. Salah satu hal termahal, salah satu harta termahal itu adalah kepercayaan dari orang. Kita akan menjadi manusia yang merugi kalau misalnya tidak ada orang yang percaya sama kita. Itu dulu. Nah, terus abis itu kita mau jalanin passion nih. Passion itu nggak bisa cuman dijalanin cuman karena kita suka. Ada skill yang harus dibangun di situ. Ya, Kalau kita cuman punya passion tapi nggak punya skill, ya kita seperti orang hobi aja gitu. Kita nggak akan mendapatkan apa-apa dari situ. Sama kalau misalnya kita punya skill, tapi kita nggak punya passionnya ya, kita cuma dapat uang mungkin, tapi kita nggak dapat kesenangan. Malah saya bilang kalau kita suruh milih untuk hidup, pilih passion dulu apa skill dulu? Skill dulu. Kalau kita punya skill di mana? Kita sekolah kedokteran. Ya kita jadi dokter karena skill kita di situ. Nah, passion itu bisa dijalani sebagai hobi. Suatu saat kalau passion itu sudah bisa menjadi profesi dengan skill yang cukup, baru kita bisa resign dari tempat kerja di mana mengandalkan skill kita ke passion kita gitu. Jadi, tapi value utama selalu mau kerja dimanapun, kejujuran itu yang utama. jadi pertama tuh kejujuran ya, Mas. Nah, Iya, mungkin dan skill lain Mas kalau misalkan kayak kita bisa terus konsisten, bisa terus mengejar passion, mungkin juga adaptif kali ya Mas ya. Karena kan sekarang tuh berubah terus ya dengan ada teknologi segala macam. Jadi kita harus tetap adaptif. Mas kasih dong strategi dan tips nih yang Mas Fitra jalanin gimana caranya bisa terus produktif, berkarya dan dapat lompat lebih tinggi dari waktu ke waktu nih Mas. Jadi kan berubah terus nih kan? nah, teknologi itu berkembang, Mbak Putri. Dulu kita nggak kenal yang namanya Instagram, kita nggak kenal yang namanya YouTube, malah dulu itu kita nggak kenal yang namanya internet, handphone seperti ini gitu. Teknologi berkembang, tapi kita harus punya core value di diri kita gitu. Kalau misalnya kita memang seorang reviewer mobil, ya udah. Dari dulu, dari saya jurnalis sampai sekarang, saya tetap reviewer mobil. Hanya platformnya yang berubah. Jadi Berubah. jangan kita hanya bergantung ke satu platform. Kita harus punya pegangan ke diri kita sendiri. Mau platform apapun, misalnya 3 tahun lagi YouTube nggak ada, Instagram nggak ada, pasti kan ada penggantinya. Nah, kita bawa skill Ya. sama passion kita itu ke uh, platform yang baru lagi gitu. Jadi bener banget kata Mbak Putri tadi, adaptif. Adaptif sama teknologi yang bisa menunjang pekerjaan kita, menunjang passion kita. Tapi core value itu bisa dipegang dari awal sampai seumur hidup. Oke. Mas nyambung nih sama yang tadi Mas bilang soal tetap Mas kan jadi reviewer gitu ya, review otomotif. Nah, ada yang bertanya nih Mas di questions box. Katanya dari Rafli, gimana sih Om cara memulai menjadi jurnalis otomotif untuk suatu media? Waktu itu mulainya gimana Mas awalnya? Untuk teman-teman yang mungkin mau Ada juga nih. lowongan kerja. Waktu itu saya pokoknya harus kerja di bidang otomotif. Ya. Tapi yang paling gampang waktu itu kalau jadi sales mobil, cuman saya waktu itu nggak bisa ngomong, nggak selancar sekarang ngomong gitu kan. Wah, nggak yakin deh bisa jadi sales mobil, ngejual mobil. Mau kerja di pabrik mobil, saya pernah kerja praktek di pabrik, aduh bosen di pabrik tiap hari itu. Aduh, apa ya, kerja apa ya? Pokoknya saya mau di bidang otomotif. Sampai kebetulan saya ada tabloid langganan saya, tiba-tiba ada lowongan jadi jurnalis. Ah, ya udah deh, saya coba jurnalis. Saya kaget lihat, gajinya kecil juga ya jurnalis, tapi begitu dikerjain ternyata enjoy gitu, karena dengan menjadi jurnalis kita selalu ketemu hal baru, kita selalu ketemu orang baru, teknologi baru, wawasan kita tuh berkembang terus gitu. Betul. Jadi Dapat banyak kalau mau perspektif. jadi jurnalis, paling enak itu kita kerja sama media dulu, media yang besar. Dari situ kita belajar.
belajar gimana caranya media itu dapat viewer segala macam. Nanti kalau misalnya kita udah cukup lama, kita mau berkembang sendiri, kita mau usaha sendiri bisa, tapi minimal kita udah dapat ilmunya. Oke, Mas, ini kan Mas sudah melewati proses yang panjang ya Mas. Kalau ngomongin sukses, bisa dibilang saat ini Mas Vito sudah sukses dan bahkan dikenal sebagai legenda otomotif di Indonesia. Nah, aku tuh pengen tahu Mas, kan pasti ini prosesnya panjang, you work very hard gitu. Ada nggak sih Mas tips untuk generasi muda untuk bisa balance nih Mas? Biasanya kan banyak juga sekarang anak-anak muda yang hustlers ya Mas. Jadi bener-bener kerja terus habis itu lupa sama fisik, sama mental. Gimana sih Mas caranya ngebalance between personal and career life Mas? Ya, jadi saya koreksi dulu. Uh, Kalau sukses saya rasa masih banyak yang lebih sukses gitu, dan sukses kan nggak bisa dilihat dari ketenaran sama materi aja gitu. Ada mungkin yang lebih sukses dalam berkeluarga, ada yang lebih sukses dalam mendidik anak. Terus kalau legenda otomotif, waduh, masih banyak yang lebih senior dan lebih legenda sebenarnya di dunia otomotif. Mungkin karena saya punya sosial media agak gede gitu ya, jadi orang kenalnya saya, tapi sebenarnya di dunia otomotif ada legenda-legenda yang lain. Nah, buat anak-anak muda gitu ya yang mau meniti karir di passionnya, passion apa aja gitu, itu penting banget buat konsisten. Konsisten tuh penting. Jangan cuman anget-anget tai ayam aja, jangan cuman ngelakuin ini sebentar habis itu pindah lagi. Dan balance seperti tadi yang Mbak Putri bilang itu penting, karena buat apa kita kerja, kita cari uang setengah mati, begitu uangnya udah kekumpul, tinggal sakitnya. Habis itu uangnya cuma buat bayar rumah sakit, atau kita keburu stroke malah sebelum sebelum sukses. Salah satu hal yang bisa meminimalkan penyakit itu kan katanya kalau kita bahagia. Jadi kita harus bahagia di tempat kita bekerja. Kalau kita beruntung, kita bisa kerja di passion kita, jangan disia-siain. Tambah skill di situ, konsisten di situ, bangun reputasi di situ, jangan mengecewakan kepercayaan orang lain, supaya kita tidak rugi gitu. Kita udah beruntung bisa kerja di passion kita. Kalau kita tidak beruntung dan kerja bukan di hal yang di passion kita, jangan berkecil hati juga. Coba cintai pekerjaan Anda, karena pekerjaan Anda itu akan membawa gaji dan uang buat Anda. Nah, uangnya itu nanti mungkin bisa buat passion kita gitu ya. Tapi yang saya pegang tuh, do what you love and love what you do. Itu penting. Kalau nggak ada keterikatan cinta antara kita sama pekerjaan kita, kita bisa menyia-nyiakan hidup kita hanya untuk uang. Tapi kalau kita belum punya kesempatan untuk mengerjakan hal yang kita cintai, kerjakan apa yang kita bisa kerjain. Jangan sia-siakan sebuah pekerjaan hanya karena ini bukan passion saya. Nanti dulu gitu kan. Passion juga butuh modal gitu. Jadi jangan kita harus bisa membalance itu gitu. Jadi kerja boleh, kerja keras, passion jangan dilupain, terutama keluarga jangan dilupakan. Setuju. Dan mencari passion itu juga butuh proses ya Mas. Bukan cuma butuh modal, tapi butuh proses kan. Butuh kita mengenal diri kita sendiri, kita bisanya Iya. apa gitu kan. Nah, salah satu caranya adalah nyemplungin diri kan ke Mas ke hal-hal yang baru mungkin. Iya, itu betul banget. Kalau misalnya kita nggak yakin nih, gue passion nih di sini, bisa nggak ya? Coba aja dulu. Iya. Terus abis itu lihat siapa orang yang sukses di bidang itu. Bisa nggak gue kayak dia? Yang penting kita berani coba dulu. Toh kalau kita masih muda, kita masih punya banyak kesempatan gitu kan buat berubah haluan gitu. Tapi jangan sampai kita kecebur, kita masuk ke bidang yang kita sangka itu passion kita, tapi skill kita begitu buruknya di passion kita itu sampai akhirnya kita tidak bisa mencari penghasilan dari passion kita. Kalau sudah kayak gitu, sudahlah, kerja sesuai dengan skill yang kita punya. Kita spend uang yang kita dapat itu untuk passion kita. Oke. Mas, aku mau pindah topik nih sama topik yang lumayan lagi banyak diomongin juga. Kan kita tahu ya Mas, kalau Indonesia itu termasuk negara paling berpolusi di dunia gitu ya. Dari IQR juga mencatat Tangerang Selatan, Bekasi, dan Jakarta masuk peringkat 10 besar kota paling tercemar se-Asia Tenggara gitu pada 2020 dalam laporan kualitas udara dunia di 2020. Nah, salah satu penghasil polusi terbesar kan asalnya dari kendaraan Mas. Nah, Mas kan juga salah satu pionir pengguna mobil listrik di Indonesia. Karena sering gunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional harian nih Mas.
aku pengen tahu dong Mas, mungkin bisa share ke teman-teman juga. Gimana sih Mas pengalamannya menggunakan mobil listrik dan kenapa waktu itu memilih untuk menggunakan mobil listrik? Oke, saya jujur ya. Sebenarnya pada saat saya beli mobil listrik tuh, saya nggak kepikir, wah saya mau mengurangi polusi. Ya, Itu enggak. Jujur oke. aja. Oke. Alasan saya beli mobil listrik karena satu, saya pernah nyoba test drive mobil listrik dan saya suka dengan karakter mobil listrik. Kemudian saya reviewer mobil di masa depan saya yakin yang namanya mobil listrik itu akan populer, bahkan mungkin semua orang akan pakai mobil listrik. Kan asik kalau misalnya dari sebelum itu populer saya udah punya pengalaman memiliki mobil listrik gitu. Mobil listrik Nah, ya. jadi balik ke masalah polusi. Sebenarnya kalau polusi itu memang harus digerakkan oleh pemerintah. Kita tidak bisa menghimbau, ayo belilah mobil listrik supaya lingkungan kita itu bebas polusi. Nggak bakal banyak orang yang tergerak gitu. Tapi kalau misalnya seperti di Norwegia, di mana mobil-mobil yang rendah polusi itu dikasih insentif yang harga lebih murah, orang akan tergerak sendiri gitu kan. Jadi kalau masalah ramah lingkungan, masalah polusi, itu pemerintah harus ambil peran dan pemerintah sekarang sudah melakukan sejumlah hal walaupun belum ideal tapi sudah mulai ke arah sana. Nah, Setuju. pengalaman saya pakai mobil listrik itu enak banget. Jadi seperti HP aja, kita kalau pulang ke rumah kita tinggal charge, pagi-paginya udah Oke. penuh. Terus habis itu nggak berisik, nggak ada getaran, habis itu listriknya murah banget, nggak ada waktu yang terbuang buat ke pompa bensin, range-nya bisa 300 Berarti kilo, charge jadi ya. Kalau ngecharge itu kenapa? gimana sih? Di Proses rumah, ngecharge itu gimana sih di rumah kan berarti? di rumah. Jadi Oke. kalau bagaikan kita pakai mobil biasa, SPBU-nya di rumah kita gitu. Kita charge waktu tidur. Oke. Pagi-pagi Dan udah Mas penuh lagi. secara kos lebih murah nggak sih Mas? Jadi gini, buat menjalankan mobil listrik itu 9 sampai 10 kilometer, listrik itu butuh 1 kWh, 1 kilowatt hour. Kalau mobil biasa kira-kira butuh 1 liter. 1 liter harganya sekitar 10.000 sampai 12.000 rupiah, tergantung oktan berapa. Sedangkan 1 kWh itu cuma 1.400 sampai 1.600 rupiah. Jadi biayanya cuma seperlima sampai seperenamnya kalau kita beli bensin. Jadi murah Menarik. banget. Udah coba, beli dong. Jadi waktu kuliah di SF, waktu aku kuliah di Nah, SF, temen aku itu pakai mobil listrik. oh Kalau di oke. SF kan emang digerakkan untuk mulai pakai mobil listrik kan. Iya. Aku udah pernah Tahun coba berapa sih, tuh? tapi aku belum pernah nyobain ngendarainnya. Beda nggak sih Mas ngendarainnya? Ngendarainnya pada basically-nya sama. Kalau misalnya kita mau belok kiri, putar ke arah berlawanan Iya. arah jarum jam. Ya, setirnya semua Rasanya sama. Tapi karakternya yang beda. Jadi kalau mobil biasa itu kita harus gaspol, baru tenaganya itu keluar. Sedangkan mobil listrik itu dari pelan aja itu bisa langsung kencang, instan tenaganya. Dan nggak ada suara. Jadi kita kalau kita naik mobil biasa tuh kita masih bisa ngedengerin ada mesinnya gitu ya, ya. ada mesinnya bunyi, mesinnya lagi berusaha keras supaya mobilnya itu bisa bisa lari. Ini kayak ada jin aja di belakang gitu ngedorong mobilnya. Sensasinya beda. Oke, nah gara-gara kita lagi ngomongin listrik, aku mau ngingetin teman-teman juga, mungkin teman-teman yang belum bayar listrik di rumah, kalian bisa bayar listrik dengan gampangnya di BNI Mobile Banking, karena gampang dan cepat gitu, gak usah kemana-mana. Jadi bisa, cuma ngingetin doang Mas, siapa tahu ada yang belum bayar listrik. Nah Mas ngomongin juga tadi mobil listrik, BNI punya program nih teman-teman, sebagai langkah nyata dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan polusi, juga mendukung Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Nah, jadi melalui program undian rezeki BNI, nggak pakai nanti, BNI menghadirkan hadiah grand prize berupa mobil listrik dan ramah lingkungan, yaitu Tesla Model 3. Jadi, Wow. wow ya Mas, Tesla Model 3. Jadi untuk kalian check out program undian rezeki BNI nggak pakai nanti, berlangsung dari 1 Agustus sampai 31 Januari 2022. Info lebih lanjut bisa cek Instagram BNI 46 dan juga jangan lupa cek di Bitly undian rezeki BNI dan pastinya tadi di Instagram BNI juga. Mas udah pernah Wah, nyobain mantap. Tesla belum Mas? Udah, Tesla Model 3, Model X, Model S. Semua yang dijual di Indonesia saya udah pernah coba. Seru banget. Oke, Mas.
Sebelum kita tutup obrolan kita, aku pengen tahu Mas ke depannya apa lagi nih yang mau dikerjain, apalagi goals yang ingin Mas Fitra capai. Iya, jadi ke depannya saya tuh pengen saya tetap update sama teknologi, baik teknologi otomotif maupun teknologi sosial media, dan berharap ke depannya orang itu bukan hanya melihat review, habis itu dia ke showroom, tapi kita bisa mengintegrasikan, jadi orang habis nonton video, dia bisa langsung melakukan janji Pembelian. test drive dan langsung beli juga langsung dengan link, karena semua juga bisa dengan link gitu ya. Mungkin Betul. sekarang orang masih harus melihat unitnya dulu gitu ya, harus Ya. test drive sendiri dulu, tapi saya berharap suatu saat nanti itu reviewnya sudah bisa menjadi pegangan orang semuanya, jadi hanya dengan melihat review dia tahu plusnya apa, minusnya apa, ini sesuai dengan kebutuhan saya atau enggak. Kalau sesuai dia tinggal klik, dia tinggal beli, dia tinggal transfer juga sekarang bisa lewat komputer, habis itu tinggal nunggu, mobilnya tinggal datang. Gitu. Nah, cuman itu nanti kita masih butuh beberapa infrastruktur sama ada beberapa peningkatan kualitas yang kita perlu gitu. Cuman ya itu kita targetin di beberapa tahun ke depan itu bisa terjadi. Amin. Mas, kalau di ngobrol sore semaunya itu selalu ada pertanyaan pamungkas. Oke. Pertanyaannya adalah yang aku tanya ke semua narasumber yang aku ngobrol bareng, itu adalah apa pesan yang ingin Mas Fitra sampaikan ke diri Mas Fitra sendiri di 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan. Misalkan, iya, misalkan 5 tahun ke depan Mas Fitra nonton lagi nih ngobrol-ngobrol kita. Apa yang Mas ingin sampaikan ke Mas Fitra di masa depan? Bukan yang ke masa lalu ya, justru yang ke Bukan, masa depan ya. Iya, 5 tahun ke depan. Oke. Fitra Eri di tahun 2026, kalau misalnya belum bisa bikin channel YouTube otomotif sampai 10 juta subscriber, gagal lo artinya. Well, ini Oke. siapa tahu udah nyampe 10 juta jadi dimarahin sama yang dari 2021. Oke, mungkin teman-teman juga yang belum subscribe ke YouTube-nya Mas Fitra bisa subscribe. Mungkin teman-teman dari Instagram aku dan BNI. Thank you so much Mas Fitra udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Mas, aku senangnya karena aku berkolaborasi sama BNI. Jadi setiap acara, Mas, setiap abis kita ngobrol-ngobrol gini, aku selalu menanyakan ke narasumber karena BNI dan NSS Ngobrol Sore Semaunya akan mendonasikan Mas 25 juta. Wow. Pada pihak yang dipilih narasumber. Nah, Mas ingin mendonasikan nominal tersebut kemana, Mas? Saya beberapa bulan lalu itu saya kena COVID dan saya dirawat di rumah sakit ya. Saya ngelihat dedikasi tenaga medis itu luar biasa gitu ya. Padahal mereka juga sangat beresiko, bahkan ada beberapa tuh yang sampai kena COVID gitu kan, dan saya rasanya berutang nyawa ke tenaga medis itu, dan saya rasa kalau saya boleh memilih untuk mendonasikan yang sekarang ini, saya akan pilih untuk tenaga kesehatan. Oke. Mas, sehat-sehat terus. Sehat-sehat terus. Sama-sama, sehat-sehat juga Mbak Putri. Kita sudah sembuh, senang bisa udah ngobrol juga. Semoga kita bisa secepatnya ketemu lagi, tapi nggak secara virtual ya, Mas. Teman-teman jangan lupa terus nonton Ngobrol Sore Semuanya live Instagram setiap hari Senin jam 7 malam di Instagram Putri_Tanjung. Dan jangan lupa tadi sekali lagi, jangan lupa untuk ikutan undian rezeki BNI karena akan ada banyak hadiah menarik untuk kalian. Cek infonya di BNI 46. Terima kasih Mas sekali lagi, dan jangan lupa kalau mau nonton bisa nonton obrolan kita di 20 detik atau detik.com. Oke, bye Mas. Siap. Makasih Mbak Putri, bye.